Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, salah satu kuasa hukum Ibu Risma dan Gus Han dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini saya ingin bicara tentang beberapa hal menjelang detik-detik pembacaan putusan dismisalkah atau lanjut ke sidang pokok perkara, pembuktian atau pemeriksaan saksi dan para ahli di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa catatan sebagai salah satu kuasa hukum yang mengikuti sidang panel pendahuluan di Mahkamah Konstitusi sekira 2 pekan lalu. Yang pertama, catatan terkait dengan soal legal standing. Legal standing artinya soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, kewenangan mengadili berkaitan dengan perkara PHPU yang diajukan oleh Ibu Risma Gus Han, di mana suaranya dianggap terpaut jauh dari 58% itu ke 33, sekian persen. Nah, pada konteks ini Profesor Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi, itu menerangkan soal legal standing di hadapan KPU Jatim selaku termohon, kepada tim Khofifah Emil selaku pihak terkait, dan juga Bawaslu Jatim. Di ruang persidangan, Profesor Saldi Isra menerangkan soal legal standing, bahwa Mahkamah Konstitusi berhak mengadili walaupun tidak terpenuhi syarat-syarat pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Apa itu? Soal ambang batas suara 0,5% dalam konteks 30 juta pemilih di Provinsi Jawa Timur. Itu satu. Kemudian yang kedua, soal tidak adanya laporan, tidak ada yang mempersoalkan kepada Bawaslu, kepada KPU di Jawa Timur dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan pilkada di Jawa Timur, itu juga ditepis oleh Profesor Saldi Isra selaku Ketua Hakim Panel di Mahkamah Konstitusi, bahwa ketiadaan mempersoalkan itu tidak berarti tidak ada masalah begitu. Oleh karena itu, Profesor Hakim Saldi Isra memberikan garis bawah tebal. Tentu dugaan kami adalah yang pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai putusan-putusan terdahulu, misalnya di tahun 2010 Kota Waringin Barat, itu Profesor Mahfud MD yang kemudian menyidangkan, mengulik, menggali dan seterusnya, yang mengajukan itu adalah suaranya terkecil, kemudian diputuskan karena terbukti melakukan kecurangan yang sifatnya serius, itu terstruktur, sistematis dan masif alias TSM, kemudian didiskualifikasi pada Kota Waringin Barat dan memerintahkan itu pemohon untuk dilantik sebagai pemenang di dalam Pilkada Kota Waringin Barat. 2019, Prabowo Sandi telah mengajukan gugatan PHBU dalam perkara Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Suaranya juga terpaut itu dengan lawan politiknya, dan kemudian diputuskan untuk lanjut ke sidang pokok perkara alias pemeriksaan saksi dan ahli. Dikulik oleh para hakim apa sesungguhnya yang didalilkan, yang menjadi posita dan menjadi petitum dari Prabowo Sandi, yang kemudian itu walaupun itu diputus kemudian kalah, itu tidak berarti Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili. Justru lanjut ke persidangan dan pembuktian kepada saksi dan para ahli itu mengkonfirmasi tunggal bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, memiliki legal standing. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, ada ambivalensi atau anomali yang kemudian dinyatakan oleh tim Khofifah Emil sebagai pihak terkait di ruang Mahkamah Konstitusi, yang disampaikan bahwa suara Pilgub Jatim yang kemudian sangat tinggi mengalahkan Pilbub dan Pilwali itu kemudian dikatakan sebagai keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur oleh KPU Jatim. Ini sungguh menggelikan. Mengapa? Karena partisipasi kehadiran pada Pilkada Jawa Timur itu hampir 60, bahkan disebutkan 65 bahkan sampai 70%. Artinya ada sisa 30 sampai 35 sampai 30% begitu ya, 30 sampai 35%. Itu artinya menggambarkan bahwa ada sekian pemilih yang tidak menjatuhkan pilihan di bilik suara, tapi kemudian digambarkan bahwa 100% untuk Ibu Khofifah Emil, kemudian 30 sampai 0% untuk Ibu Risma di hampir 3.900 atau 4.000 TPS. Itu 30 sampai 0 suara. Itu sesuatu yang kemudian memantik reaksi dari para hakim panel saat itu yang dipimpin oleh
Saldi Isra, dan juga ada Hakim Arsul Sani dan satu hakim lainnya yang berada di tempat itu. Itu satu contoh bahwa hakim itu tertarik untuk mengulik bagaimana sesungguhnya dugaan kecurangan ini dapat dibuktikan dengan 80.000 bukti yang telah disahkan oleh hakim panel. Terakhir, yang ingin saya katakan adalah bahwa tim hukum, tim pemenangan meyakini bahwa putusan hari ini Selasa 4 Februari 2024 sekira pukul 19.30 di Mahkamah Konstitusi itu akan dibacakan oleh hakim konstitusi. Dalam hal ini ada 9 hakim yang melakukan rapat permusyawaratan hakim alias RPH atau rapat pleno hakim. Lengkap 9, tidak lagi hakim panel. Dugaan kami MK akan mengambil putusan bahwa perkara 265 yang diajukan oleh Ibu Risma dengan Gusan akan dilanjutkan ke sidang pokok perkara alias pemeriksaan saksi dan para ahli untuk membuktikan dugaan-dugaan kecurangan itu. Nah, kenapa demikian? Karena telah saya urai di muka, ada jurisprudensi. Yang pertama, kemudian yang kedua, MK begitu progresif, MK begitu menjadi lentera harapan bangsa di Indonesia ini, bahwa dari MK lah demokrasi ini akan terjaga. Dari MK lah lentera harapan, kebenaran, keadilan, penjagaan terhadap konstitusi itu akan terjaga. Sebagai penutup, kami percaya bahwa para hakim di Mahkamah Konstitusi yang menjadi wakil Tuhan, makanya disebut kemudian yang mulia di setiap persidangan, itu memiliki 2 sikap. Yang pertama, independen. Mereka, beliau-beliau itu tidak memihak salah satu pihak. Yang kedua adalah imparsial, mereka tidak dapat dipengaruhi oleh salah satu pihak. Maka hakul yakin, insya Allah, bahwa Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang pokok perkara untuk 265 yang diajukan Ibu Risma dan Gusan. Untuk itu, mari kita tunggu pembacaan putusan nanti malam. Harapan kami bahwa dari MK lah, bahwa kebenaran, keadilan, penjagaan konstitusi, demokrasi yang sehat yang akan kita kembangkan ke depan itu akan tumbuh subur.